Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Selasa 10 Februari 2026. Kita belajar dari Yosua pasal 2. Yosua pasal 2, demikianlah firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yerikho." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yerikho, "Demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yerikho menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang, orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang, segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu, harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu,
Jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Tema kita, Sembada Iman. Dalam masyarakat Jawa, ada istilah sembodo yang bermakna mampu menjalankan tugas dan sanggup menanggung akibat. Dalam perikop ini, kita melihat bagaimana Rahab mengambil keputusan berani dengan melindungi para pengintai yang diutus Yosua dari orang-orang utusan Raja Yeriko. Rahab dengan sengaja menyembunyikan para pengintai tersebut di rumahnya, sebab ia tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kepada mereka Allah berpihak. Rahab selama ini telah mendengar kisah-kisah menakjubkan tentang umat Israel. Ia yakin bahwa kemenangan akan ada pada mereka karena ada kuasa Allah yang menyertai mereka. Maka kepada para pengintai itu, ia memohon keselamatan bagi keluarganya jika suatu saat kemenangan ada di antara umat Israel. Keyakinan kepada Allah yang benar dan pengharapan akan hal yang terbaik bagi keluarganya telah membuat Rahab bersikap sembodo iman. Ia mewujudkan imannya kepada Allah Israel dengan melakukan tindakan nyata. Meski Rahab bukan umat Israel, ia mempunyai kepekaan untuk melihat karya dan kehendak Allah yang terbaik bagi umatnya. Dari apa yang ia dengar, ia tahu bahwa Allah akan memihak kepada umat Israel dan memberikan kemenangan kepada mereka. Ia pun dengan seksama mengatur perjalanan para pengintai sehingga mereka kembali kepada Yosua dengan selamat. Dari kisah ini kita melihat teladan Rahab yang menunjukkan keberanian untuk mengambil keputusan yang berisiko demi keyakinannya kepada Allah. Rahab tidak hanya mengakui kebesaran Allah, tetapi ia juga melakukan langkah konkret dengan melindungi para pengintai. Atas tindakannya, Rahab dihargai dalam sejarah iman Israel. Sikap Rahab dapat menjadi inspirasi bagi kita dalam menumbuhkan iman yang benar, yaitu iman yang tidak pasif, tetapi diwujudkan dalam perbuatan nyata. Kita diajak untuk tetap teguh dalam prinsip dan iman kita kepada ajaran firman Allah dan berani bertindak meskipun menghadapi tantangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa sudah melindungi kami sepanjang malam dan pagi ini kami boleh bangun kembali. Kami siap menjalankan tugas-tugas kami hari ini. Mohon penyertaan dan kasih-Mu memampukan kami melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik dan bertanggung jawab. Hari ini kami belajar dari kisah Rahab yang menunjukkan keberanian untuk mengambil keputusan yang berisiko demi keyakinan imannya. Karena itu, tolonglah kami untuk mampu mengakui kebesaran Allah dalam kehidupan kami, juga mengambil langkah konkret dengan senantiasa berjalan
di dalam jalanmu. Kami mau serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.